Itu kok, gue tuh paling tahu anak gue. Anaknya kelas berapa sekarang? Kelas 8. 8 apa? 8 apa? Sampon semua gitu. Iya deh, tapi kita nggak pernah berpikir kayak gitu ya. Anak kita juga bingung kan, mau disebutkan kemana lagi buat iya, ini. abis kemana lagi gitu loh. Saya mau disampaikan, Pak, jangan cuma modal cinta doang, terus ngerasa laki lo udah kerja, terus berkemampuan cukup untuk finansial. Perlu juga sekali-sekali saat pacaran ngobrol deh tentang keluarga seperti apa sih yang pengen dibangun gitu. Ini anaknya itu, dan yang kedua memahami secara komunikasi deh, karena ini sumber utama anak yang menerima kita atau nggak menerima kita itu ada di komunikasi. Kayak komunikasi comparing, membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain atau kakak dengan adik. Baru mau nikah nih, ya ini referensi banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua sobat cerita. Ketemu lagi dengan saya Lia Lubis di podcast gue Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, ayo kita sapa dulu pada kesempatan hari ini narasumber kita, yakni Coach Rio atau Kak Rio nih anaknya? Kak Rio aja. Oh, Kalau iya. Coach terlalu ketinggian. Oke. Bebannya ketinggian. Bener. Jadi kebetulan mungkin Sobat Cerita belum tahu banyak ya siapa sih Kak Rio ini. Nah, boleh nggak Kak Rio perkenalkan latar belakang mungkin Kak Rio dari mana atau Latar belakang, gampangnya saya itu background saya psikologi. Betul. Saya praktisi psikologi, tapi pendidikannya psikologi klinis anak. Tapi interesting saya tuh tingginya ke dunia pendidikan. Oh, Jadi gitu. sekarang itu kalau dibilang tuh praktisi psikologi pendidikan anak dan remaja, nah gitu deh. Oh. Tapi punya irisan sama orang tua, sama guru, sama institusi pendidikan. Nah jadi 15 tahun kali ya profesi nggak pindah-pindah itu aja. Oh, ya? Itu aja. Oke. Ya, begitu aja udah. Kalau MC kuadrat itu apa Kak Rio? MC kuadrat itu sebenarnya kan MC kuadrat MCC kan sebenarnya kalau Panjangin. dipanjangin. M-nya mental, C-nya coaching, C-nya karakter, mental, coaching, karakter. Oh. Awalnya memang kita tuh pengen berimpact aja sama pembangunan karakter khususnya ke anak dan remaja. Okay. Karena basically di situ tuh passion tertinggi saya. Satu suka sama anak-anak. Yang kedua zaman saya anak-anak sama remaja, kayaknya masalah karakter itu nggak terlalu signifikan ada di sekolahan gitu loh. Oh iya, betul. Semuanya hubungan sama administratif, sama apa kurikulum itu akademis tok gitu. Oh, jadi nggak ada yang fokus nggali karakter anak dan remaja tadi. Kayak banyak banget anak-anak tuh nggak punya sahabat untuk cerita gitu loh. Oh gitu. Udah gitu kan kita juga ngerasa waktu kita zaman anak-anak banyak banget teman-teman kita atau kita sendiri ngerasain nggak bisa cerita sama nyokap bokap kan. Iya. Cerita sama nyokap baru ngomong SMP dulu, baru ngomong mah. Aku tuh sambil tawa-tawa gitu, apaan lagi pacaran lagi, udah jasman lagi. Iya, Jadi bener. ternyata anak nggak bisa cerita sama orang tua itu impactnya gede banget. Oh gitu. Ya kalau ceritanya sama orang luar yang punya banyak kepentingan, Bener. Iya. akhirnya dimanfaatin gitu. Jadi sebenarnya gampangnya pengen punya kontribusi aja buat anak-anak muda. Oh. Karena memang saya suka nongkrong orangnya. Bener. Jadi bukan praktisi pendidikan yang lahir dari akademisi pendidikan yang kuliahnya rajin, pinter gitu. Dan gitu dong. Jadi Ya, saya anak nongkrongan yang punya keresahan diri sendiri, terus pengen berkontribusi aja untuk anak-anak seperti saya dulu gitu. Iya. Nah, alhamdulillah berarti kan satu frekuensi nih. Kebetulan saya juga punya keresahan. Tapi mungkin nggak sama-sama anak nongkrongan gitu. Kurang nongkrong bahkan ya. Jadi nggak santai. Nah, jadi dia tuh punya keresahan. Makanya kebetulan kan dia juga teman-teman di sini juga punya anak-anak remaja nih, ya kan? Yeah. Nah, makanya di podcast ini kita sering jadiin ini wadah kita untuk yang namanya belajar nih Kak Rio. Oke, alhamdulillah lah ada tempatnya ya. Benar. Di sini santai lah, nggak ada kayak formal yang kaku-kaku gitu, nggak ada. Saya juga kaku nggak sih? Iya. Nah, jadi pertanyaan dia tuh gini. Lia sebagai mewakili lah diri Lia dan ayahnya gitu, atau mungkin sahabat-sahabat luar di sana, kayaknya kita tuh sebagai orang tua sering punya ekspektasi yang tinggi sama sekolah. Oke. Gitu loh. Nah itu aku akui kesalahan. Tapi aku juga nggak ngerti aku harus bagaimana dong yang benernya. Kan gitu ya. Sekarang sekolah Islam justru yang mahal.
sekolah yang mahal yang katanya yang bagus. Yang mahal yang bagus. Gitu kan ya. Habislah si orang tua tadi hanya berpikir gimana caranya supaya anak gue bisa sekolah di sekolah itu. Oke. Dengan ekspektasi nanti keluar akhlaknya baik lah minimal. Oke. Gitu ya. Keluar ini semakin baik. Tetap aja di rumah, gitu kan ya. Tetap aja di rumah, yang namanya pergi nggak bilang, duduk sembarangan, ngomong sama orang tua udah kayak ngomong sama temen. Itu memang harus kitanya yang harus kitanya yang memang hadapi seperti itu, prepare, atau memang ada yang keliru ngelihatnya atau gimana? Ya perspektifnya sih kompleks, tapi pertanyaannya saya mau nanya balik sama Mbak Dia juga. Gimana? Emang salah ya kalau orang tua tuh punya ekspektasi tinggi ke sekolahan? Ya justru itu saya nggak tahu. Tapi sekarang masih merasa salah ya? Justru saya merasa kayaknya saya salah nih kalau berekspektasi tinggi ke sekolahan, karena saya kecewa. Oke. Karena outputnya tidak sesuai dengan ekspektasi awal menyekolahkan gitu ya. Apa mungkin saya harus diperbaiki dulu, jangan ada ekspektasi itu, ekspektasinya ini gitu. Oke. Saya bicaranya nggak langsung tekstual ya, karena takutnya ntar jadinya yang dengerin atau kita semuanya yang dari sini hafalan jadinya. Kita kontekstual deh. Kita kontekstualnya sebenarnya kan orang tua itu kan mikirnya kan kenapa harapan ke sekolah itu tinggi, karena memang satu banyak yang nggak paham juga harus berbuat apa kan gitu kan. Atau ada cara lain lagi, ekspektasinya kemana lagi selain sekolah gitu. Kan memang didik anak selain sekolah apa lagi sih kan gitu kan. Bimbel hubungannya sama UN dan perguruan tinggi. Betul. Kalau masalah akhlak di mana lagi gitu. Udah gitu dengan value Islam sekarang sekolah Islam macam-macam ya. Ada sekolah Islam terpadu, sekolah Islam plus, sekolah Islam doang, ada sekolah Islam internasional. Ya Allah, nggak ngerti gue banyak banget. Iya makanya Islamic internasional. Pokoknya. Tapi Islam itu menjadi kalau dalam tanda kutip business oriented, menjadi value seksi untuk menjadi nilai jual. Iya, masuk ke situ otomatis anak gue bisa sholat, pasti bisa sholat, bacaannya oke, mulia, ngajinya bagus gitu. Ya ada juga yang mendapatkan itu, tapi ternyata makin kesini kita makin juga. Saya secara pribadi sih, saya juga khawatir dengan perkembangan. Senang sekaligus khawatir. Tapi kalau kita bahas sebenarnya salah nggak sih orang tua itu mengekspektasikan tinggi? Nggak salah selama masing-masing tahu proporsinya nih. Nah kalau kita bahas dulu pandemi deh, itu alhamdulillah tuh pandemi deh bisa bikin kita mikir tuh. Pandemi datang, sekolah itu sebelum pandemi zaman kita dulu adalah satu-satunya institusi utama untuk mendidik anak kan gitu kan. Pendidikan sekolah itu tempat pendidikan, belajar di sekolah. Dan kalau nggak di sekolah ada tempat yang nggak belajar, misalnya kayak gitu. Setelah pandemi ternyata sekolah kan terbatasi dan kita punya pengalaman baru, ada sekolah di rumah. Itu kan baru pandemi doang. Zaman kita lagi kecil sampai tua begini kan baru itu ngerasain ada learning from home itu kan baru itu banget gitu loh. Akhirnya kita juga tahu ternyata sistem utama pendidikan bukan di sekolah, karena sekolah bisa terbatas dan dibatasi tuh gara-gara pandemi. Satu tempat yang tak terbatas dan tak bisa dibatasi adalah rumah. Nah, jadi akhirnya gara-gara ini kita menempatkan dua hal, bahwa sistem utama pendidikan itu yang mana sebenarnya, sekolah apa rumah? Gara-gara pandemi makin jelas tuh ternyata makomnya, tempatnya rumah itu sebagai sistem utama. Salah dong gue selama ini ya? Ya nggak salah, kan cuman belum sampai di referensi itu aja. Gitu, oke. Salah atau benar kan itu masalah. Kalau kita nggak tahu berbuat hal itu sih nggak salah dong, orang kita nggak tahu. Sekarang udah tahu. Nah, setelah ini kalau sama juga, ya nggak tahu ya. Walau alam dah gitu. Nah, jadi gara-gara itu akhirnya kita bisa logis memahami bahwa sekolah itu secondary. Sistem supporting system. Oh, jadi dia justru si secondary-nya. Iya, mesin utamanya di rumah. Karena jadi kalau kita bicara mesin utama sama mesin secondary tugasnya supporting. Tapi yang masalah selama ini mesin secondary ini dijadikan mesin utama. Sehingga mesin utamanya jarang dipakai. Mesin itu kalau jarang dipakai, jarang di-maintain, jarang diperhatiin, maka dia juga akan tidak berfungsi. Betul. Yang bagus itu kalau mesin utamanya mungkin ada dipakai dan rusak, nah ini bisa support. Tapi kalau sistem supportingnya yang diandalkan, sistem utama yang nggak jalan, ya pesawat itu nggak akan lama umurnya gitu. Nah jadi itu yang logikanya. Kemudian ketika secondary system ini orang tuh mikirnya ini menjadi sistem utama, akhirnya kan
orang tua mengandalkan sistem sekunder ini harus bisa menjalankan semua ekspektasi yang dia pengenin gitu loh. Logikanya sekolah juga akhirnya ngeliat orang tua yang punya kebutuhan ini. Banyak juga yang punya sekolah itu basicnya orang-orang bisnis, orang-orang manajemen, orang-orang entrepreneur, bukan basic orang pendidikan juga yang ngerti tentang bagaimana keadaan sekarang. Akhirnya mereka mikirnya, oh cuan juga nih kayaknya kalau kita pakai nama agama nih kan gitu kan. Beberapa ya, nggak semuanya ya, cuan juga kayaknya. Akhirnya mereka jualan lah pakai marketing sistem yang kalau sekolah tempat kita karakternya, padahal udah banyak teori dan nggak ada yang ngebantah sampai hari ini tidak pernah ada keberhasilan pendidikan karakter tanpa kolaborasi dan tanpa campur tangan orang rumah. Jadi dari awal mindset gue harusnya gue mengatakan diri gue itu lah sekolah. Iya, jadi gampangnya anak lu gak sekolah di luar tapi orang tua yang bisa jadi pendidik, selesai masalah gitu. Karyo jadi bikin nangis gitu. Jadi aku harus sebagai pendidik ya. Oke. Ya kan gara-gara pandemi juga kita tahu bahwa ternyata mendidik anak bukan hal yang mudah. Iya. Ya emang benar maksudnya. Kalau kata anak-anak tuh yang SD, gara-gara pandemi Karyo aku jadi tahu ternyata guru paling galak di sekolah itu gak sebanding dengan mamaku di rumah. Iya bang bener. Tapi guru di sekolah galak pasti bisa ngasih jawaban. Emak kita udah marah-marah, ujung-ujungnya mama nggak ngerti, cari Google ya. Kata anaknya, ya dulu orang tua image-nya hanya gue udah bayarin, yang penting gue cari duit buat elu. Nah, sementara karakter nggak bisa dibeli pakai uang. Sekarang cari satu sekolah yang bisa menjanjikan Anda masuk sini, anak-anak yang berkarakter, Anda tinggal tunggu di rumah. Nggak bisa, emang sekolah bengkel. Nah, mindset seperti itu yang terjadi. Masuk ke sini bayar, sekarang gue pengen kenapa begini, kenapa begitu kan gitu kan. Iya, nah tapi kalau misalnya sistem support itu juga bagus, sistem utama ini akan kerja lebih ringan. Iya sih. Gitu, tetap harus butuh sekolah yang bagus. Jadi sebenarnya orang tuanya harus sekolah ya? Saya setuju. Sebelum jadi orang tua bahkan harus ada sekolah orang tua. Karena nggak banyak orang tua mempersiapkan dirinya sebelum dia jadi orang tua. Nah saya pengen tuh kayak gitu tuh. KUA harusnya. Tapi KUA, sorry ya, zaman saya nikah itu, saya ada undangan seminar pranikah dari KUA. Sekarang semuanya pasti ngerasain dong. Tapi kan ketika saya bilang, wah saya ada training di luar kota pak, bisa ganti hari. Oh nggak apa-apa mas, yang penting nanti administrasinya aja selesai. Nggak ada gunanya, gitu kan. Kesel sebenarnya karena persiapan pergi itu sebelum pergi, ketika di jalan kemudian kita kebingungan balik lagi mau nyalain siapa. Salahkan jalanan yang nggak kita prediksi, salahkan lubang-lubang yang kita hadapi. Betul. Sedangkan kita nggak pernah baca mapnya, kita nggak pernah tahu mau kemana, kita nggak pernah nanya orang yang pernah lewat sana, nggak ada tradingnya dulu untuk menghadapi jalan itu. Akhirnya keteteran dan begitu punya anak ngerasain ternyata tidak seindah bayangan. Gitu. Betul. Jadi gimana dong Karyo? Ada masukan nggak misalnya masukan saya yang orang tua gitu? Yang pertama harus sadar yaitu semua keluarga yang nonton video ini harus sadar bahwa nggak ada sekolah yang bisa bikin anak lu jadi anak baik. Karena malah yang ada anak-anak yang diterima di sekolah Islam, di sekolah dipaksa, diwajibkan, ada kurikulumnya, ada lokal kurikulum yang tahfiz, harus hafal segini baru bisa naik, harus hafal segini baru bisa naik. Mereka kalau masih SD masih bisa nerimo. Begitu SMP, gue dipaksa bokap gue, nyokap gue di sekolahan, guru-guru gue buat ngapal, bapak gue nggak bisa ngaji, lo mau gimana? Sejarahnya semua hafizul Quran itu bapak ibunya juga tahfiz, Bu. Iya. Jadi sekarang banyak orang tua nggak bisa ngaji juga punya harapan anaknya hafal 1 juz, gimpi. Yang ada nanti anak lu hafal 1 juz, hafal lebih baik daripada lu, begitu udah dewasa mikir kok gue bisa kayak begini, nyokap gue kayak begitu kan gitu kan, bokap gue kayak begitu, akhirnya kan resistensinya tinggi. Makanya juga nggak sedikit anak-anak yang diterima di sekolah Islam begitu keluar buka kerudung dan bebas. Ya karena ada basic psikologis yang tak terpenuhi oleh mereka gitu. Bapaknya di sekolah disuruh sholat, ada lembaran penilaian sholat, tapi bapak ibunya juga sholatnya melentang-melentung. Nah, berarti tadi yang Karyo bilang basic yang di rumah tuh apa sih sebenarnya harus kita warningin ke diri kita? Buat saya yang pertama itu kalau tergantung anaknya nih, tapi kan semua perkembangan anak itu siklus, yang masa kecil akan mempengaruhi masa remaja
perkembangan masa dewasa. Nah itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita lihat masa dewasa sekarang doang, itu sebenarnya simptomnya, gejalanya ada di masa anak-anak. Nah pertanyaan apa tanggung jawab orang tua di masa anak-anak? Nah kita harus tahu dulu karakteristik anak-anak itu belajar dengan cara apa. Anak dari 0 sampai 8 tahun itu paling mudah belajar bukan pakai kognitif, tapi pakai afektif dan visual. Makanya kenapa? Karena kognitifnya belum berkembang maksimal seperti orang dewasa. Dia nggak tahu baik buruk, dia nggak tahu benar salah. Tapi apa kelakuan figur otoritasnya yang dianggap orang yang dekat dan sayang sama dia itu akan gampang ditiru, imitatif. Oh, jadi visual itu mirroring, mirroring banget gitu loh. Jadi gaya kita itu meskipun dia belum bisa mikir, itu menjadi rekomendasi dan referensi dia banget untuk bersikap juga sama gitu loh. Kayak misal makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang anak usia 0 sampai 8 tahun itu perlakuan seperti raja. Raja itu nggak boleh diomelin, nggak boleh dapat. Kenapa? Karena gaya kita bicara sama dia kan menjadi gaya bicara dia sama kita. Oh gitu. Kayak misalnya ada ibu bilang, kamu tuh anak perempuan harusnya ngomong tuh lembut kek. Iya ibunya aja ngomongnya nggak lembut sama dia. Iya. Jadi kadang-kadang kan dilema ya. Ada kepengenan, ekspektasinya banyak, tapi juga dia nggak tahu dia adalah orang yang paling penting untuk mencapai ekspektasi itu gitu. Iya, benar. Jadi begitu. Saya juga sampai bingung melihat keadaan negeri ini. Saya juga bingung lihat diri saya. Karena yang bingung sekarang, Balia, kita jadi orang tua sekarang itu yang paling berat adalah kita sangat sedikit juga mendapatkan referensi ilmu dari orang tua kita tentang masalah-masalah ini. Iya. Jadi kita, tapi jujur kan kita juga setelah mendengar sekarang nggak mungkin menyalahkan yang udah lewat. Iya, karena kalau kita masih kecil sih kita korban, tapi kalau sekarang kita kan juga sebagai pelaku. Pelaku kan punya otoritas untuk memutuskan mau ikut yang lama atau go ahead dengan hal yang baru gitu. Artinya kan sekarang kalau aku nangkepnya ya artinya sebagai orang tua lu berproses juga, sebagai anak lu berproses lah juga gitu. Yes. Sebagai orang tua proses pertama berdasarkan referensi sih, berdasarkan referensi untuk sebenarnya apa sih yang sebenarnya kebutuhan anak secara mendasar itu. Dari masa kecil mereka butuh contoh. Jadi anak kecil itu gak usah pakai dalil sholat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil, gak usah dah. Anak kecil itu ngeliat bapaknya sholat, terus ngajak, ayo nak, ayo kita sholat, terus kita pulangnya balapan lari, itu udah pasti sholat anaknya. Abis sholat kita beli es krim, udah pasti sholat anaknya. Dan 8 tahun dikendalikan dengan sholat yang menyenangkan seperti itu, di umur 9 tahun kita gak tahu repot masalah sholat. Tapi kan sholat itu kan momok yang menakutkan. Kalau nggak sholat besok kita nggak ada jalan-jalan. Oh nggak sholat neraka tuh. Kafir, aduh, astagfirullahaladzim. Jadi iya kan, jadi kita penuh ketakutan. Padahal begitu murah hatinya Allah untuk tidak memberi tanggung jawab untuk anak yang belum balik. Cuman proses latihan dimulai sebelum balik itu. Makanya anak-anak sebelum balik nggak punya tanggung jawab sholat. Kenapa? Karena dia itu mau dia ke masjid, dia belum tergolong sholat, dia hanya mengikuti gerakan-gerakan sholat karena kognitifnya belum nyampe gitu. Tapi pembiasaan itu harus jalan, dan pembiasaan orang tua ya pembiasaan yang paling dekat dengan waktu mereka paling banyak gitu. Sekarang gimana caranya mengedukasi si orang tua ini untuk supaya ibaratnya ya udah deh, kan nggak semua orang tua ya punya pemahaman agama yang bagus gitu. Ya setidaknya berbicara tentang yang bagus gitu. Kalau kita bicara teknik konseling dalam dunia psikologi itu, kita jangan berharap bisa menyembuhkan orang yang nggak berharap sembuh. Psikolog itu paling nggak bisa tuh menyembuhkan orang yang memang di sini nggak mau sembuh atau nggak ngerasa sakit. Itu berat lagi. Gue nggak gitu kok. Gue tuh paling tahu anak gue. Anaknya kelas berapa sekarang Bu? Kelas 8. 8 apa? 8 apa? A apa B? Katanya paling tahu. 8 A B C D nya aja kelayangan. Apalagi ditanya sekarang anak lu lagi dekat sama siapa, paling suka itu makanannya apa, hobinya sekarang yang lagi ditekuni apa, teman dekatnya yang sering dia telepon siapa. Orang kelasnya aja lu lupa gitu. Tapi kadang kan kalau lagi ngambil rapot kita sering mendelete itu. Nah distorsi kayak gini tuh kadang-kadang jadi bahan tertawa untuk kita sendiri juga sih sebagai orang tua ya. Tapi itu kenyataan yang kita hadapi kan. Banyak orang tua merasa tidak ada orang yang lebih kenal anak saya dibanding saya. Tapi basically hal-hal yang simpel aja kadang-kadang kita sering lalai. Jadi menurut Coach Rio, jadi di awal tuh kita Karyo. Oh iya. Minta di coaching. Jadi di awal kita kenalin dulu anak kita. Ya. Terus kita sambil melihat ternyata anak gue kayak gue ya. Benar gak sih? Bisa jadi, nggak tahu. Tapi yang jelas yang kita butuhkan sekarang itu kesadaran diri untuk
kita dalam keadaan butuh berobat nih gitu. Oh jadi aku bilang kayak gitu ke diriku atau ke ayah dan suami dan aku kita gitu? butuh upgrading nih kayaknya deh sayang gitu. Kayak jadi orang tua kayaknya nggak bisa deh cuman modal kita tahu sekedar lewat kata orang atau cara dulu mama papa kita didik kita deh. Kayaknya kita benar-benar harus duduk bareng terus bilang kita mau kayak gimana nih untuk anak-anak kita nih. Dan kita juga tahu bahwa anak kita misalnya Balia berapa putra-putri sekarang? 2. Dan kita juga sadar nih 2 anak kita itu meskipun sama-sama dari rahim aku, dia tetap punya keunikan masing-masing yang bisa jadi ada kelebihan kakaknya yang nggak dimiliki oleh adiknya. Ada cara yang terbaik buat adiknya tapi juga nggak bagus buat kakaknya gitu. Repot kalau kalimatnya tiba-tiba begini. Ya udah kamu lah. Itu juga kultur kita kan. Ini masa lalu lah, bukan nyokapnya gitu kan. Kamu ibunya. Tapi enggak kalau secara teori sains dan agama pengasuhan anak itu pertanggungjawaban daripada bapak. Oh ya? Iya dong. Nggak semua bapak bisa kayak gitu ngomong. Iya. Nggak tahu bahkan. Iya. Karena istri itu kita nikah nih akadnya kan saya terima nikahnya. Putri bapak kan akadnya kan sama bapaknya. Iya, bapak kan sama bapak. Dulu kan suami Balia sama bapaknya Balia kan. Betul. Nah, sebenarnya kan kenapa akad sama bapak? Karena mengalihkan tanggung jawab yang tadi dipegang oleh seorang ayah kepada seorang suami untuk menjaga istrinya yang itu adalah anak saya gitu. Iya. Nah, dulu saya berikan dia makan, maka tanggung jawab makanan adalah urusanmu wahai laki-laki. Betul. Dulu saya berikan sandang pangan papan, maka itu juga jadi urusanmu. Termasuk semua yang terjadi. Nah, perkara ada urusan ibu ngurus anak, sebenarnya akadnya adalah begini, misalnya Papa kan kerja nih, ya udah Papa kan juga tanggung jawab sama anak-anak urusan Papa. Daripada Papa pusing, anak-anak aku urus di rumah. Betul. Aku bantu kamu loh Pak. Oh, jadi aku juga si sekunder tadi. Iya. Jatuhnya. Istri itu bantuin suaminya biar nggak terlalu ribet. Oh, bukan suami justru mengsupkan semua. Iya, ke istri. bukan. Oh, bukan aja ke sekolah. Iya. Apa Dia kita? banyak saponnya. makanya anaknya jadi bingung ownernya siapa sih sapon semua gitu. Tidak, tapi kita nggak pernah berpikir kayak gitu ya. Anak kita juga bingung kan. Bosnya mau disupkan kemana lagi buat Iya, ini ambisi gitu kemana kan. lagi gitu loh. Saya mau disapotkan berdasarkan kepahaman tentang saya atau ambisi anda ini gitu. Karena sapon juga pilihannya bukan pilihan anak kan. Bukan. Iya. Nggak mau tahu pokoknya kamu misalnya karena mama lebih tahu kamu daripada kamu sendiri. ya udah terserah mama. Terserah mama aja. Tapi ntar kita bete kalau udah kuliah. Kamu mau di mana sih? Ya terserah mama aja. Kamu tuh udah gede. Ya aku nggak pernah dianggap gede. Dari mulai tahapan perkembangan aku udah SMP aja aku masih kayak anak-anak kok. Maaf loh, kita bukan nyindir, kita terang-terangan. Sebagai seorang pelaku tolong buka-buka. Tapi itu lebih baik kita pernah salah dong. Betul, iya. Tapi ini akan melelahkan, jauh sangat melelahkan. Punya anak itu memang resikonya lelah banget. Tapi kabar baiknya adalah lelah membesarkan anak jauh lebih baik lah daripada lelah nggak punya anak. Nah, sekarang kan kita udah sadar nih dilema banget nih kan. Mau bahas dari sini udah kelihatan salahnya, mau bahas dari situ udah kelihatan salahnya. Jadi menurut kalian ini apa sih angin segarnya kalau ternyata memang faktanya yang seperti itu? Oke, angin segar sekarang acceptance, terima bahwa kita bukan salah atau benar, tapi ternyata kita masih banyak banget kurang ilmu. Membesarkan anak bukan hanya modal finansial, tapi juga modal pengetahuan, modal skill. Ya. Nah, dengan adanya itu yang pertama, ketika kita pengen nuntut anak, kita juga harus berani untuk minta maaf juga ke anak kalau kita tidak bisa menjadi contohnya secara langsung. Itu juga harus terbuka sama anak. Misalnya, nah kalau kita nggak bisa ngaji, misalnya gini, Anda pengen anak Anda bisa baca Quran. Sekarang kita nggak bisa baca Quran. Jangan mau mengakui, nak, mama, papa baca Al-Qurannya belum sebagus kamu. Boleh ya, di waktu-waktu habis maghrib, mama belajar sama kamu aja. Itu jauh lebih berharga daripada kita, udah, kalau kan kamu ngaji yang benar. Terus anak nanya, mama, papa emang bisa ngaji? Kamu jangan kurang aja sama orang tua. Daripada jawaban begitu, mendingan ya udah belajar sama kamu ya. Itu jauh lebih membuat anak itu nggak hanya pressure ke anak, tapi juga kita juga nih mama juga sadar kok, mama minta maaf, mama kayak begini karena dulu waktu kecil mama nggak kayak kamuin gitu. Sekarang mama belajar sama kamu ya gitu, minta maaf nih mama, minta maaf. Nah kita harus turunkan standar kita bahwa orang tua tahu segala-galanya. Orang tua lebih memahami jauh daripada anak, karena ada beberapa hal juga harus kita terima bahwa kita nggak sebaik mereka gitu. Nah tadi kan balik lagi nih Karyo, aslinya kan kita dari awal akad nikah aja udah salah.
Bener nggak? Enggak, jangan akad nikah salah. Bukan yang salah. Kalau salah nggak sah nikahnya. Iya ya, repot ulang lagi nanti. Jadi bukan akad nikahnya. Artinya kan kita tidak dimodali. Iya betul. Kurang modal, knowledge lah. Iya, bahwa ternyata nanti pada masuk dunia pernikahan, Anda juga akan masuk ke dunia orang tua. Iya, betul. Nah, mungkin kalau ditanya sekarang udah terlambat tapi masih bisa diupayakan. Masih sangat mungkin. Tapi alangkah baiknya kalau masih yang mungkin yang baru mau menikah ini jadi referensi. Kalau nontonnya baru-baru mau nikah nih, ini referensi banget deh. Jangan cuma modal cinta doang, terus ngerasa laki lo udah kerja, terus berkemampuan cukup untuk finansial. Perlu juga sekali-sekali saat pacaran ngobrol deh tentang keluarga seperti apa sih yang pengen dibangun gitu. Ya, kalau misalnya pertanyaan nanti kita pengen bangun keluarga seperti apa, kalau dia juga nggak punya bayangan, berarti kita butuh orang ketiga untuk berarti PR-nya kalau dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Kalau salah satu yang ngerti kan bisa saling melengkapi ya. Betul. Kalau dua-duanya nggak ngerti, itu deh temuin cari di searching deh di Instagram gimana yang bisa didatangi untuk sekedar sharing. Sebenarnya saya mau nikah, apa yang saya harus persiapkan secara mentalitas, bukan hanya secara uang gedung berapa, undangan berapa duit gitu loh. Iya, tapi Kuadrat nggak menyediakan yang udah ada ya bisa jadi ya insya Allah ya. Tapi yang udah ada aja kadang-kadang kita keteteran juga karena harapannya sih setiap orang-orang yang yang mendengarkan ini ya mudah-mudahan bisa berkontribusi, bisa sharing ke yang lain. Betul. dan menganggap nikah itu juga jangan dipersulit tapi juga jangan digampangin maksud saya gitu loh. Jangan terlalu digampangin banget. Jadi kalau misalnya tadi kita balik lagi mau nyimpulin, artinya kan yang namanya si sekolah itu kan tadi base campnya harusnya di rumah. Iya, supportingnya ada di sekolah. Tapi pengalaman dasarnya juga di rumah itu sudah ada gitu. Nah, terjadi. Mungkin basic-basic yang harus kita pahami sebagai orang tua yang mau diberikan ke si anak, basic-basicnya aja sebelum dia sampai akhirnya ya udah nanti dibantu sama sekolah sisanya. Oke. Kalau ngeliat dari kebutuhan yang bisa kita lakukan sekarang ya biar ini list to-do-nya jelas lah ya, kita mau ngelakuin apa sih setelah mendengar ini. Saya sih yang pertama itu lebih prefernya orang tua yang sekarang itu lebih mulai belajar tentang memahami anaknya itu, dan yang kedua memahami secara komunikasi deh, karena ini sumber utama anak bisa nerima kita atau nggak nerima kita tuh ada di komunikasi. Kayak komunikasi comparing, membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain atau kakak dengan adiknya. Mengkomunikasikan banyak sekali hal-hal baik dengan cara yang salah kan akhirnya nangkepnya juga salah gitu. Orang tua tuh pengen ngarahin anak tuh nggak salah, tapi kadang-kadang anak nggak dianalisa dulu. Ini karena anak tuh beda tipe, ya ada anak yang tipe opsional, ada anak tipe prosedural, dan anak itu dua. Bisa jadi yang pertama kedua benar-benar beda, paradoks banget. Kalau yang prosedural bisa jadi lebih nurut. Kenapa? Karena suka sama tahapan-tahapan, dan orang tua tuh lebih suka kalau anak tuh penurut. Tapi ada anak yang tipenya opsional, kekuatannya justru karena punya banyak option. Misalnya anak pertama kita suruh, nih bunda kasih duit 5.000, bunda mau pergi dulu, kamu beli ketoprak. Anak prosedural bakal beli ketoprak. Kalau ketopraknya tutup gak beli apa-apa. Kok gak beli apa-apa, gak ganti yang lain? Kan bunda suruh beli ketoprak. Tutup lagi gak beli dia. Iya. Tapi kalau ada opsional, nih bunda kasih 5.000, bunda beli ketoprak, dia kan bilang emang harus ketoprak. Kalau aku beli bubur yang 2.000-an terus 3.000 buat beli yang lain, selalu ada opsi. Tapi anak seperti itu seolah-olah kayak membangkang, padahal anak seperti itu justru punya kekuatan di creativity. Anak prosedural punya kekuatan di teratur, lebih tertata, lebih rapi. Nah anak opsional biasanya nggak rapi. Nah kita kadang-kadang pengen anak itu seragam punya sama gitu. Kalau udah suka dengan tipikal kakaknya penurut, adanya yang agak sedikit banyak nanya, kamu nggak kayak kakak deh. Nah keterampilan itu dulu deh, memahami anak secara utuh. Anak kita yang pertama ini sukanya ada anak suka, misalnya kita ngomong lagi kumpul keluarga, dia baru ini loh, baru juara baca Quran di sekolahnya. Ada anak tipikal extroversion, seneng kalau di showing up sama orang tuanya. Tapi ada anak introversion, ketika dibilang tahu nggak sih si kakak ini baru juara lo, lu ngapain sih bu cerita bu, gak nyaman. Nah kita harus tahu nih tipe yang mana, karena kakak sama orang kamu malah kayak adik. Misalnya adiknya begitu ada tamu datang, tante gitu. Tapi anak kita satu lagi
ada tamu datang tuh kayak menjauh, kayak kalau nggak disuruh salah dia nggak salah, nggak selamanya jelek, tapi kita tahu, oh anak ini memang untuk nyaman dengan orang eksternal itu proses panjang. Kadang-kadang kamu tuh lihat tuh adikmu aja tuh yang lebih kecil tahu tuh cara bersihkan sholat tante om kamu. Dia bukannya sombong, memang dia tuh gak suka keramaian. Ada tipikal orang kayak gitu. Nah, semakin orang tuh memahami utuh tentang karakteristik anak, itu banyak kok bukunya, banyak ilmunya memahami personality anak dengan banyak referensi itu, maka kita akan tahu, oh ngomong sama kakak ini yang introversion, dia harusnya di kamar sendiri, kakak lagi apa, karena dia nggak suka di depan umum. Dan orang introversion itu nggak bisa ngerasain gak nyaman di sekolah, nggak bisa langsung cerita. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah cemberut, terus tanya kenapa kak, nggak apa-apa. Kenapa sih kak, cerita dong kak, kamu kok kayak gitu. Dia makin dipaksa kayak gitu makin bete. Orang introversion itu sukanya, kakak lagi nggak enak ya mukanya ya, udah paham kok, ya udah kalau mau cerita nanti cerita, kakak tentuin kapan, tapi kamu istirahat dulu. Diberi kebebasan tuh cerita kapan semua dia. Tapi kalau orang extroversion ketanya, adek kenapa dek? Bun tahu nggak sih bun, ya Allah aku tuh bete banget. Nah kadang-kadang kita nggak sengaja suka dengan karakteristik salah satunya, menganggap yang lain itu salah. Padahal memang diferensiasi ekspresi itu sangat mungkin di perbedaan personality. Nah pemahaman itu dulu deh, tahapan pembelajaran kita yang secara sedikit komunikasi sama memahami seutuhnya kita sedang diamanahkan anak yang seperti apa oleh Allah. Dengan pemahaman utuh tentang anak-anak kita nggak akan pusing dengan anak orang. Kita nggak akan banding-bandingkan dengan anak orang. Kita nggak akan menjuruskan anak, menyekolahkan anak hanya gara-gara teman-teman mama juga sebenarnya di situ sekolahannya gitu. Kamu juga di situ dong, biar bantu juga. Atau beberapa itu kalau kamu sana tuh bos papa di situ juga, jadi biar bisa sopan aja kamu di situ juga dong. Itu kan gitu ya. Kasihan ya anak ya kalau kayak gitu. Jadi nah insya Allah bantu banget kok untuk orang tua yang sekarang makin belajar lagi untuk memahami sebetulnya anak kita itu cara komunikasi paling efektif gimana. Jangan kan sama anak orang, antara dua anak beda aja pasti ada beda ini kok, beda treatment. Kadang-kadang masalahnya belum beres komunikasi sama anak, sama pasangan juga kita masih kesulitan. Salah ya? PR nambah lagi. Gitu kan? Kadang-kadang pasangan kita kayak anak ketiga. Aduh, bingung deh. Ya dan nah pasangan juga sama, balik laki-laki sama perempuan, istri sama suami itu punya kekuatan yang beda-beda. Perempuan itu secara komunikatif verbal itu kata Lawan Berizandin itu di bukunya, dalam satu hari perempuan itu bisa menghasilkan kata minimum 20.000 kata. Kalau laki-laki itu 7.000. Jadi kekuatan ngocehnya perempuan itu gak akan sebanding dengan laki-laki. Kalau laki-laki bangunin anak itu kan, kakak bangun, kak bangun, bangun, segitu-gitu doang. Tapi kalau perempuan kan, kakak kamu tuh kebiasaan deh kak, setiap hari bunda harus capek sama kamu, bangun pagi kayak begitu terus, kamu tuh udah SMP kak, kalau kamu kayak anak SD. Nah ternyata kita harus bagi tugas dengan bedanya, dengan sadar kekurangan itu. Ya udah yang lagi kalau kondisinya enak yang banyak ngomonginnya mama gitu. Papa hubungannya sama yang apa, jangan bangun figur bapak tuh, ayo lu ada masalah lu ayah datang lu ayo. Jadi ayahnya kan jadi figurnya jadi propam, jadi pam apa tuh propam polisi. Jangan bahas polisi. Ampun. Jadi menakutkan, figur menakutkan. Padahal sosok ayah itu juga kadang-kadang kehangatan ayah itu nolong banyak banget untuk stabilisasi emosi anak di rumah. Apalagi anak perempuan itu butuh banget sosok ayah yang caring. Meskipun anaknya udah kuliah, tetap aja dipanggil sayang itu bagi seorang anak perempuan dipanggil sayang ayahnya tuh, hei cantik, hati-hati ya kuliahnya. Itu nyelamatin banget dia untuk gak gampang kegoda laki-laki di luar. Kenapa? Karena dia punya figur laki-laki yang kuat di rumah. Jadi saya itu suka sedih, suka terharu, tapi juga saya gak bisa berbuat banyak karena sekolah, ayolah pikirkan perasaan anak-anak. Jangan hanya pikirkan sekolah, itu yang dipikirin nggak semua sekolah ya, lagi-lagi disclaimer saya harus bilang. Tapi beberapa yayasan yang saya kunjungi, saya harus mengatakan sibuk banget mikirin bagaimana anak baru masuk sini, bagaimana anak bisa masuk banyak, bisa kelasnya nambah. Yang dipikirin inputnya aja biar untung, outputnya dong dipikirin. Anak Anda itu outputnya mau seperti apa, wahai yayasan swasta. Betul. Pikirin inputnya, outputnya. Jadi nggak apa-apa lo berbisnis, tapi juga pikirin bahwa worth it. Kita beli baju mahal nggak apa-apa 5 juta, tapi juga kita tahu baju itu kelangsungannya juga lama gitu loh. Gak ada yang protes kok beli sepatu Nike puluhan juta, Air Jordan ya kan? Iya.
Kenapa? Karena memang worth it, layak gitu. dipakai. Dan 10 juta untuk barang bagus kan bukannya mahal, worth it gitu. Betul. Yang mahal itu kan bayar 10 juta, 50 juta, 2 juta, hasilnya sama. Ngapain harus mahal-mahal? Iya, Aduh. betul. Itu sih itu nanti kita bahas yang lain lagi dalam politisasi pendidikan Ya, lah. betul. Masalah durasi aja nih. Iya, kan? iya, udah, iya. Udah apa namanya dibatasi aja. Nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa continuous. Betul. Siapa tahu dia minta tema setelah ini, minta tema nggak apa-apa. Saya Iya. juga Saya juga ngebuka kok untuk teman-teman sobat cerita yang mau DM langsung, mau ke Karyo langsung. jangan DM langsung, saya jarang bales. Puyeng banget balesin DM, balesin Twitter, balesin apa namanya WA. Karena suka kepegang, jadi mendingan Ke saya aja deh. Ah. Nanti saya suka atau kembali. ketemu pas lagi ketemu gitu. Silakan update aja jadwal saya lah, boleh. Tapi kalau untuk tahu jadwal habis ini mungkin ada training di mana? Saya paling banyak in-house sih, in-house. Kalau in-house kan tertutup buat yang lain biasanya. Oh, gitu. Nggak diizinkan orang outsiders untuk ikut gitu, karena bisa kebutuhannya untuk membahas masalah-masalah intern gitu. Oke. Duh, saya keringetan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong. Orang yang bertubuh gempal tuh gampang keringetan. Oke. Pak, aku punya satu pertanyaan yang pengen ditanyain dari dulu. Dari dulu. Nggak apa-apa. Dari dulu ini dilema. Saatnya apa nih? Apakah seorang anak itu layak mendapatkan barang mewah ketika dia masih sekolah atau enggak? Barang itu apa maksudnya? Contoh, adik sepupu saya dapat handphone harga 20 juta, masih kelas 1 SMA. Terus Karyo, layakkah? Saya nggak mau fokus di harganya 20 juta atau 100 juta. Fokusnya kepada fungsi. Apakah worth it atau tidak sebenarnya? Worth it atau tidak? Sebenarnya yang kita inginkan dari seorang anak mendapatkan handphone itu sebagai orang tua itu apa sih gitu? Kalau fungsinya bisa teratasi oleh budget di bawah itu dan paling murah, ya saya pikir yang lebih worth it adalah cari produk untuk anak yang satu berfungsi. Fungsi itu menambahkan kompetensinya, menambahkan knowledge dan skillnya, dan juga menambahkan keterampilan akhlaknya. Tapi kalau seandainya fungsi itu tidak berjalan, maka sebenarnya jangan barang 20 juta ya, barang 100 ribuan aja kalau memang menghancurkan tidak layak, Mas. Bukan masalah harganya, tapi ada pada orang tua sadar fungsi atau tidak terhadap impact dari apa yang diberikan. Oke. Adik sepupu saya. Iya, jadi lebih ke arah value itu sangat relatif ya. Ada anak kita masuk di sekolah IT SMA, kemudian diberikan laptop harga 25 juta, lalu kemudian gara-gara itu dia bisa di-endorse oleh banyak orang, ya worth it. Puluhan juta yang keluar itu menjadi satu hal yang kompeten, menambah kompetensi dia. Tapi kalau misalnya dia ada juga diberikan handphone apa namanya yang gitu tuh kan 25 jutaan tuh. Tapi untuk kepentingan mereka bisa desain langsung di kan dia pakai ada pennya kan, jadi bisa gambar dan seketika dia punya tugas apa namanya project dari orang lain dia bisa langsung dan bisa sending. Ada juga yang akhirnya bisa worth it juga gitu. Artinya kontekstual kita bisa lihat 20 juta itu untuk siapa gitu. Siapa yang megang tuh alat gitu. Kalau yang megang anak cuma WhatsApp doang sama YouTube mah berarti emang orang tuanya aja yang rada-rada gitu kan. Anak lu cuma buat YouTube doang, YouTube mah pakai handphone yang 1,5 juta juga masih oke gitu. Artinya ya itu sebenarnya bukan anaknya yang salah, bukan orang tua yang salah juga, tapi kadang-kadang yang nggak sadar itu adalah fungsinya itu yang saya kira. Pada esensi di situ. Ya, fungsinya. Balik lagi sama sekolah juga kayak gitu ya kan. Berarti sekolah juga hal gitu. Atau enggaknya itu sekolah. Dari esensinya, lihat programnya. Betul. Kalau program sekolah Islam cuma modal ada sholat duha, ada sholat tahajud, itu sebenarnya ya ritual lagi gitu loh. Betul. Tapi di sana anak kita belajar tentang project apa yang membuat mereka secara personal itu juga tahu pentingnya empati, respect. Karena saya juga pernah nemu ada anak habis Quran punya target hafal Quran, sambil hafal Quran ibunya nyapu cuek aja. Meskipun punya target hafal Quran, tapi kalau ibunya nyapu tutup Quran, lu bantuin mak lu dulu tuh yang wajib. Iya, ya harus gitu loh. Itu harus iya, karena saya setuju sama program hafalan Quran, tapi jangan sampai itu jadi administratif lagi gitu loh. Jadi kayak beban. Jadi ritual lagi, jadi fokus. Yang kita perlukan adalah anak-anak yang memahami bagaimana cara berperilaku Quran ke orang tuanya, gitu. Berarti sebenarnya belum banyak ya sekolah yang karakter building itu belum banyak dong, bisa dibilang. Karena di Indonesia
Oh, di luar banyak maksudnya? Di luar value-nya banyak, di luar banyak. Sekolah luar Indonesia juga banyak sebenarnya. Yang belajar antri itu 1 bulan. Oke. Banyak sekolah-sekolah internasional, tapi value-nya bukan value Islam. Yes. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu gara-garanya pendidikannya, menteri pendidikannya masih dipilih secara politik. Oh. Nah, Itu doang. Jadi beda presiden pasti beda menteri lagi. Beda lagi. Pak Nadiem Makarim, saya yakin Anda tidak akan jadi menteri lagi. Kalau presidennya ganti. Iya. Beda presiden beda ini. Ganti kebijakan pasti Mas. Jadi Iya. kasihan yang di teknis itu. Kayaknya ini banget loh, 5 tahun sekali ganti kurikulum. Ganti kurikulum sih enggak ya, ganti nama ya tempatnya. Iya. Karena kurikulum dulu kan CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Sekarang kurikulum apa nih? Kurikulum Merdeka. 2018 ya? 2013 terakhir. Tapi sekarang kurikulum Merdeka dong. Kurikulum Merdeka itu sama aja esensinya. Jadi banyak esensi yang nggak berubah tapi namanya berubah karena politis aja sih. Jadi kita udahlah, kita nggak mau bahas. Ya, jangan nanti aku ini jadi akun politik. Repot saya. Repot, saya juga repot. Sensornya. Iya. Makanya aku nggak mau terlalu kita fokus ke sekolahnya, Iya. tapi yang mau diambil kesimpulan adalah gimana sih ternyata bahwa rumah itu yuk kita kembaliin menjadi sekolah Iya, buat karakter, kan gitu ya. Iya. Jadi dimanapun sekolah nanti anak kita berada, kalau karakter itu dari rumah sudah dibangun, bagaimana cara dia sehari-hari, Cara gitu kan. komunikasi, cara menghargai orang. Betul. Kayaknya itu lebih menjadi fondasi yang Iya, kuat ya. iya. Benar nggak sih? Iya, orang baik sama orang pintar kayaknya lebih survive orang baik sih. Benar. Karena lebih gampang memintalkan orang baik daripada memperbaiki orang pintar. Iya, setuju saya itu. Gila. Terima kasih banyak nih Kak Rio. Yeay, akhirnya setelah saya sakit kemarin ya Allah, saya terima kasih. Alhamdulillah Akhirnya kita Allah masih takdirkan saya bisa kesempatan datang. untuk ngobrol banyak tentang tadi banyak banget pencerahan buat Lia terutama dan buat teman-teman semua. Sekali lagi tadi Lia mau sampaikan kalau teman-teman mungkin ada ingin komentar, pendapat atau ingin mendengar atau pertanyaan lah intinya lebih banyak, nanti bisa DM aku langsung di IG-nya Coba Cerita 177 atau email langsung ke cobacerita@gmail.com. Nah, video ini bisa disaksikan selain di YouTube juga bisa didengarkan di Anchor. Jangan lupa subscribe atau klik lonceng apabila Anda sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sebelumnya buat Kak Rio, buat tim Coach 17, buat Waldo, tim produksi. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita dengar hari ini tidak hanya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi bisa menjadi bahan perenungan dan merubah kita menjadi lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.